Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya wa la rasulahu ba'da ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri Maulana. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 1 NC NPM 2021 020 201. Pada mata kuliah kali ini adalah mata kuliah Akhlak Tasawuf, yang mana dosen pengampun kami adalah Bapak dosen Muhammad Irfan SI MSy. Baiklah, pada mata kuliah ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat dengan kawan saya, dan kemudian saya jelaskan dalam video kali ini. Baiklah, makalah yang berjudul Pengertian Tazkiyatun Nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu tazkiyatun nafsi? Tazkiyatun nafsi berasal dari bahasa Arab yang arti tazkiyatun nafsi, di mana kalimat tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu tazki dan tazkiyatun dan an-nafsi, yang artinya jiwa. Tazkiyatun an-nafsi yang artinya jiwa, yang kemudian digabungkan dua kata tersebut sehingga mengandung arti bahwa tazkiyatun nafsi adalah membersihkan hati. Jadi nafsi itu adalah jiwa, tazki itu artinya membersihkan atau mencerahkan hati kita. Sedangkan secara istilahan, jadi tadi ada secara lughawiyah, secara bahasa, dan secara istilahan atau istilah adalah tazkiyah nafsi adalah suatu upaya pengkondisian spiritual agar jiwa tenang, tentram, dan senang berdekatan kepada Allah atau bertakarub kepada Allah. Jadi tazkiyatun menurut istilahan adalah cara spiritual kita, cara spiritual agar seorang hamba senang, merasa nyaman untuk dekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan disebut dengan tazkiyatun nafsi secara lughawiyah adalah pembersih hati. Jika kita sudah dekat sama Allah, jika kita sudah melaksanakan ibadah, maka hati kita akan bersih, akan tazki atau bersih atau sofin, atau bisa dikenal juga dengan kata nazib atau bersih. Disitulah. Dan dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwasannya qad aflahal mu'minun, qad aflahal, mereka itu telah merdeka, qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin. Kenapa dikatakan telah merdeka? Karena orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkata bahwasan iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulillah. Dan disitulah dia merasa, kata Allah katakan bahwasan qad aflahal, mereka merdeka, mereka menang. Kenapa? Karena mereka telah beriman kepada Allah. Maka dikaitkan dengan kalimat di sini, dikaitkan dengan makalah di sini tazkiyatun nafsi. Ketika dia telah beriman, maka bersih hati dia, tenang jiwa dia, tenang cara berpikirnya, tenang cara berperilakunya, tenang dalam cara bermasyarakatnya, tenang dalam ibadah dan segala macam. Baiklah, selanjutnya adalah qad aflahal man tazakka tadhahhara minasyarki wal ma'syiyah, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang bersih, yakni bersih dari syirik dan maksiat. Nah, disitulah makanya dari kalimat yang pertama yang dijelaskan bahwasan istilah menurut tazkiyatun nafsi adalah cara spiritual, bagaimana cara seorang hamba bagaimana cara seorang hamba untuk merasa dekat kepada Allah itu nyaman, senang. Dan setelah itu mereka, ketika mereka telah beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, merasa nyaman dan senang, kecanduanlah mereka kecanduan ibadah, mereka kecanduan dalam sholat, mereka kecanduan dalam zakat. Dan disitulah bersihlah hatinya. Dan disinilah disebut dengan qad aflahal man tazakka wa ma dhahara minal ma'syiyah. Maka berbahagialah orang-orang yang bersih hatinya dan jauh dari maksiat. Masya Allah. Dan di sini ada tahap-tahap pensucian jiwa atau tazkiyatun an-nafsi. Di sini adalah dapat istilah dalam ajaran Sufi. Hal tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tahapan-tahapannya,
yaitu tahapan membersihkan jiwa yang hal dinamakan dengan sebagai usaha menyingkirkan tabir penghalang agar manusia dengan Tuhannya. Tahapan tersebut terdiri dari takhalli, tahalli, wa tajalli. Ada 3. Tahapan penyucian jiwa pertama ada takhalli. Takhalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Takhalli, dengar. Dan kemudian dari maksiat lahir batin. Takhalli, ya kan? Kemudian di antara sifat-sifat tercela dihilangkan dalam membersihkan hati adalah hasad, dengki. Orang yang dengki, orang yang tidak senang melihat orang itu bahagia, dengki. Nah, disitulah penyakit hati kita itu. Makanya tazkiyah nafsi, kita bersihkan hati kita dari hasad, dengki, dari haqid, benci, kibir, sombong. Bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwasannya, ada tafsir menjelaskan bahwasannya la tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian berjalan di atas muka bumi Allah ini dengan membusurkan dada. Disitulah. Dan kemudian lebih kepada balas dendam, ghibah, naminah, mengadu, kadzib, bohong, syarul kalam, mengeraskan ucapan dan lain-lain. Dan cara pengaplikasian dalam diri kita. Pengaplikasian dalam pendidikan diri adalah thariqah dalam ilmu tasawuf yang harus dijalankan oleh seorang sufi adalah tazkiyatun nafsi, menyucikan diri sebagaimana telah diuraikan di atas secara ringkas dan tazkiyatun nafsi. Pengaplikasian dengan diri kita ketika kita sudah tazki, pengen hati kita bersih, ya kita jauhkan dari sifat hasad, dari sifat kadzib, dari sifat bohong kan kadzib, kibir, kabir atau mutakabbir, sombong. Dan kemudian kita jauhkan dari sifat-sifat hakid, benci, balas dendam, ghibah, menggunjing orang, mencela, segala macam kita jauhkan. Jika ingin hati kita bersih, jika ingin kita merasa pengen banget kecanduan ibadah, yaitu awal itu niat. Kita bersihkan hati kita dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan semua yang Allah larang, kita dekatkan yang Allah perintahkan, kayak sholat. Kan udah dijelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dijelaskan. Namun bagaimana kalau misalnya saya sholat tapi masih ada berbuat mungkar? Karena niat kita, sholat kita tidak khusyuk. Di situ bisa garis bawahi, karena niat kita dan sholat kita tidak khusyuk. Makanya sholat kita masih tergoda ketika kita tidak khusyuk, tidak memikirkan Allah dan Allah. Baiklah semuanya, yang terhormat kepada Bapak dosen Muhammad Irfan SAI MSy, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya uraikan dalam